saya Dia Fadla Hendra atau yang bisa dipanggil Dia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu rumah adat atau rumah tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu rumah adat Bugis. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin tentang rumah adat Bugis ini. Yang pertama adalah sejarah dari rumah adat Bugis ini. Kedua yaitu struktur atau elemen apa saja serta makna dari elemen tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan manfaat atau fungsi dari rumah adat ini. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai sejarah rumah ini. Seperti Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa rumah adat Bugis ini selalu menghadap kiblat, dengan mengartikan bahwa sebagian besar dari penduduk suku Bugis menganut agama Islam. Kemudian di rumah ini dibuat dengan beberapa bantuan orang yang disebut pandrita bola atau yang biasa diartikan sebagai seorang mandor. Ada pula pandre bola yang diartikan sebagai seorang tukang. Kemudian poin kedua, saya akan menjelaskan mengenai struktur serta elemen yang ada dalam rumah adat Bugis ini beserta makna atau artiannya. Dalam pembuatan rumah adat ini tidak sama sekali menggunakan alat seperti palu, melainkan pasak kayu. Rumah adat ini sangat mementingkan makna dari pembuatannya. Kita bisa menandai dari tiang yang ada di rumah adat ini, seperti dengan menghitung jumlahnya. Jika jumlah tiang yang ada di dalam rumah adat ini 40 sampai 48 tiang, maka pemilik atau orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang dengan strata sosial yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika tiang-tiang pada rumah adat ini 20 sampai 30 tiang saja, maka strata sosial pemilik atau orang-orang yang di dalamnya merupakan tingkat sosial yaitu rakyat biasa. Kemudian dari struktur dalam rumah adat ini ada bagian atau ruangan yang disebut rangkeang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan pangan atau barang-barang pribadi milik pemilik rumah. Ruangan ini biasa terdiri dari bagian atap rumah adat ini. Kemudian di rumah adat ini ada pun bagian ruangan yang berada di tengah atau yang memiliki ruangan paling besar disebut alai bola, yaitu ruangan yang biasa digunakan sebagai sarana untuk beraktivitas seperti memasak dan beristirahat, serta tempat untuk menerima tamu. Kemudian ada pula bagian rumah yang menyatu dengan tanah pada rumah adat ini yang disebut awa bola. Biasa digunakan oleh pemilik rumah untuk menyimpan atau menernak sebuah hewan. Adapun struktur pada rumah adat ini yang dinamakan pimpalaya, yaitu bidang-bidang segitiga yang berada di antara dinding dan juga lantai rumah adat ini. Dan hal ini pun dibagi menjadi 2 makna, yaitu ketika pimpalaya ini memiliki luas sebesar 3,5, berarti sang pemilik atau orang yang berada di dalamnya memiliki strata sosial yang tinggi atau yang dinamakan bangsawan. Dan begitu pula sebaliknya, jika luasnya hanya 1/2 saja, maka pemilik atau orang-orang yang di dalamnya memiliki strata sosial yang lebih rendah, yaitu seorang rakyat biasa. Kepada ibu sekalian, kita sudah sampai kepada poin ketiga, yaitu manfaat serta fungsi dari rumah adat di sini. Suku Bugis atau yang biasa dinamakan sebagai suku Saraja tidak hanya memaknai rumah adat ini sebagai fungsi bangunan fisik, melainkan sebuah identitas atau tradisi budaya yang harus mereka jaga. Pemaknaian dari rumah adat ini dimaknai oleh suku Bugis atau yang biasa disebut suku Saraja, yaitu diartikan sebagai kekuatan serta kestabilan. Dengan elemen-elemen atau struktur yang unik dari rumah adat ini membuat gairah dari suku Bugis sangat tinggi untuk melestarikan salah satu dari identitas suku mereka. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekiranya informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.